Baghdad merupakan ibu kota dinasti Abbasiyah yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia Islam. Namun, seiring waktu, kekuasaan Abbasiyah melemah karena wilayahnya yang sangat luas sulit dikendalikan secara efektif. Selain itu, Abbasiyah juga terlalu fokus pada ilmu pengetahuan dan budayanya, sementara urusan politik dan militer justru terabaikan. Pemberian otonomi besar kepada gubernur juga melemahkan kekuasaan pusat. Ditambah lagi, tentara bayaran dari Turki membuat militer kehilangan loyalitasnya, memberi peluang bagi para jenderal dan gubernur untuk memperkuat kekuasaan mereka. Puncaknya pada tahun 1258 Masehi, serangan Mongol yang menghancurkan Baghdad dan mengeksekusi khalifah terakhirnya. Sejak saat itu, Abbasiyah kehilangan kekuatan politiknya. Setelah kekuasaan Abbasiyah melemah, terutama di wilayah timur Baghdad, muncul banyak dinasti kecil yang berdiri sendiri. Kenapa dinasti ini bisa muncul? Ada beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, ada bangkitnya gerakan Syu'ubiyah, yaitu identitas kedaerahan dan kesukuan. Orang-orang di daerah-daerah mulai merasa lebih kuat dengan identitas wilayah dan suku mereka sendiri. Jadi, mereka ingin mengatur wilayahnya sendiri tanpa harus bergantung pada kekuasaan pusat di Baghdad. Yang kedua, ada pemberontakan pemimpin lokal yang berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Yang ketiga, ada persaingan paham keagamaan. Abbasiyah umumnya beraliran Sunni, sedangkan beberapa daerah yang dipimpin dinasti kecil lebih cenderung Syiah. Yang keempat, adanya persaingan antar bangsa, yaitu antara Arab, Turki, dan Persia. Mereka bersaing berebut kekuasaan dan pengaruh. Persaingan ini membuat beberapa kelompok berusaha mendirikan dinasti yang mewakili bangsanya, seperti dinasti yang didirikan oleh bangsa Persia, Tohiriyah, Safariyah, Samaniyah, dan Buwayhi. Dinasti yang didirikan oleh bangsa Turki ada Hawarizmi, Seljuk, dan Husnawiyah. Yang pertama, dinasti Tohiriyah. Dinasti Tohiriyah didirikan oleh Thohir bin al-Husain pada tahun 205 Hijriah atau 821 Masehi sebagai bentuk penghargaan dari Khalifah Al-Ma'mun atas keberhasilannya mengalahkan Al-Amin. Ia memimpin sebagai gubernur timur Baghdad selama 2 tahun dengan fokus menjaga stabilitas dan menjalin hubungan baik dengan Bani Abbasiyah. Setelah wafat mendadak pada tahun 207 Hijriah, kepemimpinannya diteruskan oleh Tolhah bin Thohir, lalu Abdullah bin Thohir. Puncak kejayaan dinasti Tohiriyah berada di bawah kepemimpinan Abdullah bin Thohir, yaitu khalifah yang ketiga. Beberapa kemajuan yang dicapai adalah 1. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintahan pusat, yaitu Bani Abbasiyah. Yang kedua, menstabilkan ekonomi dan keamanan. Dan yang ketiga, meningkatkan perhatian pada bidang ilmu pengetahuan dan akhlak. Setelah masa pemerintahan Abdullah, dinasti Tohiriyah mengalami penurunan. Pada saat dipimpin oleh Muhammad bin Jabir, yaitu penguasa terakhir, Khorasan mengalami kemunduran. Dan pada saat yang sama, ada sebuah kekuatan baru dari dinasti Safariyah di wilayah Sijistan. Akhirnya, pada tahun 257 Hijriah, Khorasan jatuh ke tangan dinasti Safariyah dan ini menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Tohiriyah. Dinasti Safariyah didirikan oleh Ya'qub bin al-Lais al-Safar. Nama dinasti ini sendiri yaitu Safariyah diambil dari nama pekerjaan Ya'qub, yaitu sebagai tukang barang-barang tembaga. Sejak kecil, Ya'qub bekerja di perusahaan ayahnya. Namun setelah ayahnya wafat, ia dan adiknya yang bernama Amr bin al-Lais mengambil alih usaha tersebut, tapi justru malah mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Karena itu, kemudian mereka masuk ke dalam kelompok penyamun. Ya'qub dikenal dermawan dan hanya merampok orang-orang yang kaya. Pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi, ia mulai menaklukkan wilayah seperti Sijistan, Punjab, Herat, Makran, Fars, dan Kirman. Lalu ia menyatakan dirinya sebagai penguasa. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Safariyah adalah yang pertama, Ya'qub berhasil menguasai Kabul, Balkh, dan Khorasan. Dan yang kedua, mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah dan diberi wilayah penting seperti Balkh, Kirman, dan Sijistan. Setelah Ya'qub wafat, Amr bin al-Lais diakui sebagai gubernur Sijistan oleh Khalifah Al-Mu'tamid. Amr berusaha untuk memperluas wilayahnya ke Transoksania, tetapi pasukannya dikalahkan oleh Ismail bin Ahmad dari Bani Samaniyah, dan kemudian Amr sendiri ditangkap. Akibatnya, semua wilayah taklukannya itu lepas, kecuali Sijistan. Berbeda dengan sejarah dinasti lain, dinasti Safariyah ini tetap bertahan lama di Sijistan selama 6 abad, walaupun berganti-ganti pemerintahan, dan meskipun berada di bawah kekuasaan dinasti lain.
Dinasti Samaniyah berasal dari Saman Khuda, seorang tuan tanah di Balkh yang masuk Islam. Mereka mengklaim keturunan Kaisar Sasaniyah dan mendapat posisi penting di bawah Abbasiyah. Ahmad bin Asad memulai dinasti ini dengan menjadi gubernur Transoksania pada tahun 263 Hijriah atau 875 Masehi. Setelah konflik internal, Ismail bin Ahmad mengambil alih kekuasaan, memperluas wilayah hingga Khorasan, Tabaristan, dan Rai, serta menjadikan Bukhara sebagai pusat ilmu dan sastra Persia. Pada tahun 287 Hijriah atau 900 Masehi, Ismail mengalahkan dinasti Safariyah dan menjadikan Samaniyah sebagai kekuatan dominan di timur. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Samaniyah yaitu: pertama, menghancurkan dinasti Safariyah dan memperluas wilayah hingga Tabaristan, Rai, dan Hazwin. Yang kedua, menjadi pusat strategis bagi kekuasaan Islam di timur, memperluas pengaruh hingga Turki dan Afghanistan, serta menggeser dominasi Arab dalam politik Islam. Yang ketiga, Bukhara menjadi pusat intelektual dengan perpustakaan besar yang menyimpan kitab-kitab langka. Yang keempat, Samarkand berkembang sebagai pusat filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Razi muncul di era ini. Setelah wafatnya Ismail, kepemimpinan jatuh ke tangan putranya Abu Nasr yang terbunuh. Nasr II yang masih muda menggantikannya. Ini menyebabkan krisis kepemimpinan. Pemberontakan internal dan konflik politik antara kelas militer dan tuan tanah ini melemahkan stabilitas pemerintahan. Dinasti Samaniyah akhirnya runtuh ketika Khorokhanid dan Ghazwaniyah merebut wilayah-wilayahnya. Dengan kematian Ismail al-Muntasir pada tahun 395 Hijriah atau 1005 Masehi, ini menandakan akhirnya dinasti Samaniyah. Dinasti Buwayhi berdiri ketika Ahmad bin Buwayh diangkat oleh Khalifah Al-Mustakfi sebagai Amir Al-Umara pada tahun 945 Masehi. Pengangkatan ini menandai awal kekuasaan bangsa Persia Syiah dalam pemerintahan Abbasiyah. Ahmad mulai mencatatkan pengaruhnya dengan menyebut namanya dalam khutbah Jumat dan pada mata uang resmi. Puncak kejayaan dinasti Buwayhi terjadi pada masa Adud al-Daulah. Dia berhasil mempersatukan beberapa kerajaan kecil di Persia dan Irak sehingga terbentuk satu negara besar menyerupai imperium. Dan dia juga menikahi putri Khalifah Al-Ta'i dan juga menikahkan putrinya kepada Khalifah agar keturunannya bisa meneruskan kekuasaannya. Dinasti ini mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal di antara para penerusnya. Perselisihan dan perebutan kekuasaan melemahkan kestabilan pemerintahan. Selain itu, kecenderungan ideologi Syiah yang melekat pada Buwayhi juga dibenci oleh orang Baghdad yang Sunni. Hingga akhirnya, dinasti ini runtuh setelah wilayahnya ditaklukkan oleh Tughril Bek dari dinasti Seljuk pada tahun 1055